Ya, jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia menghadapi Jepang yang akan berlangsung esok malam. Kita akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola TV One, Bagus Priambodo. Selamat pagi, Mas Bagus. Pagi, Jo. Gimana kabarnya, Mas Bagus? Alhamdulillah, sehat. Mas, Semangat. nih Indonesia melawan Jepang, seberapa ketat nih perlawanan yang akan diberikan oleh timnas Garuda melawan Jepang? Ya, pertama-tama saya harus mengatakan bahwa ini adalah sebuah pertandingan yang dinanti ya. Baik oleh para pecinta maupun para pemain. Kalau kita selama ini bermimpi menuju Piala Dunia, maka kali ini Piala Dunia yang datang ke Indonesia. Saya tidak melebih-lebihkan Jepang, tapi Jepang adalah tim yang paling konsisten di grup ini yang tampil di Piala Dunia. Ya, Jepang sudah 7 kali bermain di putaran final dan itu beruntun terbanyak untuk di grup ini dibanding Australia maupun Arab Saudi, apalagi Cina dan Bahrain. Jepang adalah tim yang paling sering tampil di Piala Dunia, 7 kali beruntun. Jadi saya pikir ini adalah sebuah pertandingan yang sangat besar dan dinantikan. Kita menghadapi pemuncak grup ya, tim yang belum pernah kalah sama sekali. Jadi saya pikir Indonesia akan sangat bahagia gitu. Kita harus bahagia. Kita akan bertemu dengan tim yang sangat-sangat bagus, tim yang memiliki rekor yang sangat excellent di Piala Dunia untuk tim Asia begitu. Tentunya bakal memberikan Indonesia banyak pelajaran ketika akan bertanding melawan Jepang, begitu ya Mas Bagus ya? Bukan cuma pelajaran, tapi saya pikir harusnya melawan Jepang, Indonesia harus bermain dengan hati yang berbeda gitu kan ya. Harus bermain dengan sepenuh hati, dengan semangat yang berbeda. Tidak banyak kita punya kesempatan untuk bertemu dan bermain dengan tim yang pernah atau sering bermain di level Piala Dunia, itu maksud saya. Gitu. Ya Mas, melihat Jepang selama pertandingan kualifikasi ini, kan ia belum pernah kalah sama sekali ya? Ya, betul. Sudah sudah ada 10 poin ia koleksi sejauh ini. Ya. Mas, melihat Anda melihat penampilan Jepang selama babak kualifikasi ini seperti apa? Memang luar biasa sekali, Jepang ini sangat superior, nyaris menang semua, kecuali ketika melawan Australia ya. Dan bukan cuma sekedar menang, Yul, tapi juga mencetak kemenangan dengan skor yang sangat bagus sekali, sangat tinggi ya. Tidak disangka Cina harus kalah 0-7, 7-0 dibantai, terus juga ada Bahrain yang kalah 5-0, kemudian Arab Saudi kalah 2-0-2, dan kemudian Australia kemarin berhasil menahan Jepang dengan rekor gol yang sangat bagus, 15 pemasukan, sekali kemasukan. Kita lihat berarti secara organisasi memang tim ini sudah sangat matang sekali ya. Saya tidak melihat banyaknya perubahan yang dilakukan oleh Haji Moriyasu ketika dia tampil di Piala Dunia Qatar 2022 hingga saat ini. Hanya pola dan gaya pendekatan taktik yang berubah sedikit, tapi secara umum ini yang saya agak kaget ya, ketika pada saat di Piala Dunia mereka masih punya pemain seperti Maya Yoshida yang sangat pengalaman di Inggris. Tapi kemudian ketika Yoshida sudah pensiun, penggantinya pun juga tidak kalah bagus. Dan kemudian para pemain Jepang ini mengejar levelnya sudah sama, sehingga kita bisa perhatikan bahwa apa yang dimainkan di 11 pertama dengan yang ada di bench cukup merata. Regenerasinya cukup cepat ya, sangat Jepang cepat, sejauh sangat ini cepat sekali. Mas, melihat dari pertandingan, kita lihat Indonesia dulu. Ya. Kemarin sempat kalah melawan Cina. Kira-kira pada pertandingan besok ini penampilan Indonesia ini akan seperti apa? Ini sebenarnya saya melihat bahwa kekalahan kita dari Cina adalah bagus ya. Bagus dalam artian kita akan melihat bahwa rekornya kan sebenarnya secara tren cukup baik. Tren kita mengambil 3 poin pertama dari 3 game itu buat Indonesia itu cukup baik. Karena sekali lagi kita belum pernah berada di level ini sebelumnya. Kita bisa curi poin dari Australia, curi poin dari Bahrain, curi poin dari Arab Saudi, dan kita berpikir bahwa mungkin melawan Cina kita bisa mengambil poin penuh kan gitu. Tapi kemudian game berjalan berbeda. Tapi kalau kita perhatikan pada saat melawan Cina ada 2 wajah yang ditampilkan. Di babak pertama kita membuat beberapa kesalahan yang menghasilkan 2 gol lawan, tapi kemudian di babak kedua kita bermain sangat berbeda. Kita berhasil menekan Cina di kandang lawan, kita bermain setengah lapangan. Artinya potensi timnas Garuda itu cukup besar sebenarnya. Andai kata approach-nya benar, kemudian taktik berjalan dengan baik begitu, kita punya potensi sejauh itu. Tidak, kalau kamu perhatikan kita sangat jarang melawan tim sekelas Cina atau sekelas level Asia, kita bisa menaikan setengah lapangan. Sangat jarang terjadi. Jadi cuma telat panas aja begitu ya tim bisa jadi telat Indonesia panas, ya? ada pendekatan yang berbeda juga, dan saya pikir juga istilahnya responnya cukup bagus ya. Ketika kita tertinggal 0-2, kita membuat respon yang cukup bagus, melakukan pergantian yang cukup baik, dan kemudian para pemain juga step up the game gitu ya. Ya kita bisa menunjukkan potensinya. Berarti kira-kira nih untuk pertandingan besok malam supaya Indonesia ini cepat panas seperti apa nih Mas Bagus? Kalau saya pikir para pemain juga harus sadar bahwa ini adalah pertandingan yang besar. Tidak melawan tim seperti Jepang,
kadang-kadang bukan masalah taktik kita bagus apa enggak, tapi berapa banyak kesalahan yang kita buat. Jadi kita harus meminimalisasi, jangan sampai banyak kesalahan yang kita buat di awal-awal pertandingan. Karena kita lihat betapa semua kesalahan kecil yang dibuat oleh Bahrain, oleh Cina, oleh Arab Saudi, Arab Saudi ya, tim yang bahkan tampil lebih dulu di Piala Dunia daripada Jepang. Begitu dia bikin kesalahan, gol. Tapi kita lihat bagaimana Australia. Australia mengerti bagaimana dahsyatnya kemampuan Jepang dalam mengolah bola. Dia sangat rapi, kolektif, sangat kuat bertahan, sangat rapi mengatur organisasi permainan sehingga bisa meredam. Saya pikir kita harus fokus dari sana. Bagaimana caranya kolektivitas kita bermain sangat bagus, organisasi bermain sangat rapi. Saya pikir kita punya peluang. Mas, kami juga ingin tahu analisa Mas Bagus nih. Bagaimana pengaruh absennya dari Miss Hilgers dan juga efek dari kedatangan punggawa baru kita nih, Kevin Dix. Ya, Miss Hilgers pemain yang sedang tren sebenarnya. Dalam artian dia juga trennya di Eropa juga bagus bersama Twente. Tentunya kehilangan dia sangat merugikan. Tapi alhamdulillah di saat sama ada Kevin Dix. Kevin Dix pemain yang secara pengalaman lebih banyak bermain di Denmark saat ini dan juga di top level. Dia juga bermain di liga antar Eropa gitu ya, bersama Copenhagen. Ini cukup lah. Artinya kehilangan Miss, kedatangan Kevin Dix secara quality perseorangan nggak ada masalah sebenarnya. Nah, saya tinggal bagaimana kemudian di STY membangun perencanaan, pendekatan bermain yang tepat, gitu ya. Bagaimana organisasinya berjalan utuh. Kalau kita perhatikan nih, Jul, kedua tim ini sama-sama menggunakan format 3-4-3 favoritnya saat ini. Cuman perbedaannya adalah bagaimana kemudian di lapangan prakteknya Jepang terlihat lebih rapi dalam menjaga jarak di antar pemain, terutama di lini tengah. Sehingga permainan bola pendek itu menjadi sangat rapi dan enak dilihat. Indonesia juga harus berkonsentrasi bagaimana 3-4-3 menjadi tetap kuat dalam konteks defense, dalam konteks bertahan. Karena saya pikir kalau bermain terlalu ke bawah, ke low block gitu ya, artinya peluang untuk mendapatkan serangan juga jauh lebih besar, kan begitu. Jadi harus ada sedikit lebih agresif sebenarnya agar para pemain Jepang tidak nyaman dalam menguasai bola. Baik. Terakhir nih Mas, untuk prediksi skor dari Anda. Waduh. Jangan skor lah, enak juga ngeliat. Tapi gini, saya mesti melihat potensi sekali lagi. Saya melihat potensi. Dengan pemain yang kita miliki saat ini, kita punya J.I. Jess, Kevin Dix, Calvin Verdong, Sandy Walsh. Prinsipnya kita sudah memiliki pemain terbaik saat ini. Semua sedang dalam top performa. Bagaimana caranya sekarang kita mengejar poin. Potensi poin itu ada sekali. Pemain Indonesia, kita bermain tuan rumah. Sebagai tuan rumah, kita punya peluang untuk kemudian mencuri angka dari lawan. Kita harus yakin kita bisa menang di laga kali ini. Harus yakin. Harus yakin menang, harus yakin mencuri poin. Tapi sekali lagi di lapangan para pemain ini akan menghadapi tim yang sudah sangat pengalaman di Piala Dunia. Misalnya kalau bahasa gaulnya step up the game. Seperti yang kita tunjukkan pada saat babak kedua melawan Cina, kita bisa sebenarnya ke sana. Kita lebih rapi dalam bertahan, lebih rapi dalam menyerang dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Karena memang menghadapi lawan atau bermain di level ini bukan cuma sekedar kesalahan harus diminimalisir, tapi efektif dalam memanfaatkan peluang. Itu penting. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Bagus atas waktunya bersama kami. Siap. Ya, kita harapkan semoga Indonesia ini bisa menang melawan timnas Jepang besok. Amin.